Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam channel TKSK Update. Baiklah para sobat YouTube semuanya, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, ditambahkan rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Amin. Pada kesempatan kali ini, channel TKSK Update akan menyajikan informasi terkait dengan perkembangan kesehatan di negara kita Republik Indonesia ini, yaitu tentang perkembangan kasus COVID-19, yang mana akhir-akhir ini COVID-19 di Indonesia menunjukkan pelonjakan yang signifikan untuk kasus COVID-19. Baiklah para sobat YouTube semuanya, bagi Anda yang baru ketemu dan baru gabung dengan channel TKSKB, tentunya saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya mohon dukungannya untuk bisa mendukung channel ini agar lebih berkembang lagi dengan cara silakan diklik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar sobat YouTube semuanya tidak ketinggalan video-video ataupun informasi-informasi terbaru dari channel TKSK Update ini. Baiklah para sobat YouTube semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi terkait dengan perkembangan COVID-19, yang mana informasi ini saya kutip dari surat kabar online yang terkemuka, yang terkenal di Republik ini, yaitu kompas.com. Pada headline-nya, kompas.com mengambil tema kasus COVID-19 melonjak. Ini penyebabnya menurut Kemenkes RI. Berita ini dirilis pada tanggal 31 Januari 2022 kemarin jam 21 WIB. Saya bacakan informasinya secara utuh sobat YouTube. Kompas.com, kasus COVID-19 di Indonesia mengalami lonjakan drastis dalam beberapa pekan terakhir. Pada laporan mingguan 30 Januari 2022, angka kasus harian mencapai 12.422. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan juga terus menggenjot upaya testing dan tracking sebagai bentuk usaha deteksi dini. Seiring dengan terus terjadinya kenaikan kasus dalam 1 minggu terakhir, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyampaikan bahwa memang benar terjadi kenaikan positivity rate dalam seminggu terakhir. Positive rate mingguan kita ada kenaikan sebesar 3,65%. Menurut dia, hal ini selain seiring dengan kenaikan kasus konfirmasi, tapi juga sejalan dengan ditingkatkannya angka testing dan tracking. Menurut Dr. Nadia, dikutip dari keterangan tulis Kemenkes RI. Sesuai data yang kami perlihatkan dalam video ini, memang nampak ya sobat YouTube bahwasanya kasus baru harian untuk kelonjakan kasus COVID-19 itu sangat melonjak drastis ya. Yang mana untuk kelonjakan yang paling besar itu terjadi di daerah Jakarta, yaitu dengan jumlah kasus 5.268. Pihaknya ya, pihak Kemenkes RI mengatakan bahwa untuk mendapatkan data yang komprehensif, menurutnya perlu dilihat dalam 7 hari terakhir, tidak hanya fokus pada data harian saja. Sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan nomor 4805, agar kita dapat melihat perkembangannya dalam 7 hari dan tidak terfokus dengan data harian. Hal ini agar kita dapat melihat data secara utuh sehingga dapat memperoleh informasi yang tepat. Menurut Nadia ya, kenaikan positivity rate ini menurut dia menunjukkan kemampuan deteksi Indonesia dalam hal testing dan tracking. Pertanggal 30 Januari 2022, jumlah orang yang dites adalah 5,75 per 1.000 penduduk per minggu. Angka ini jauh di atas angka anjuran WHO, yakni 1 per 1.000 penduduk per minggu. Jadi sobat YouTube, bahwasanya Indonesia itu sudah melebihi dari anjuran WHO terkait dengan testing dan tracking ya. Yang mana Indonesia ini sudah 5,75 per 1.000 penduduk untuk dites
per minggunya. Padahal dari WHO itu anjurannya adalah 1 orang per 1.000 penduduk per minggu. Peningkatan kuota testing dan tracking ini merupakan bentuk dari upaya deteksi dini dalam mencegah perluasan penularan serta mencegah munculnya klaster sebaran yang baru, kata Nadia. Nadia menyebutkan hal itu merupakan usaha untuk mendeteksi lebih awal gejala COVID-19 yang diderita oleh tiap-tiap individu. Hal ini penting untuk mencegah keterlambatan penanganan kasus, mengingat varian Omikron yang memiliki persebaran lebih cepat namun cenderung tidak bergejala. Nah ini Sobat YouTube ya, untuk varian Omikron ini penyebarannya sangat cepat namun tidak menimbulkan gejala. Wah ini berbahaya sekali ya. Untuk antisipasi pemerintah terhadap lonjakan kasus, yang pertama adalah kenaikan angka kasus dalam 1 minggu terakhir menurut Nadia, Dr. Nadia, telah diantisipasi oleh Kementerian Kesehatan dengan menyiapkan kapasitas tempat tidur perawatan COVID-19. Secara nasional, total ketersediaan tempat tidur bed occupancy rate atau BOR perawatan COVID-19 saat ini berjumlah 78.825 yang dapat ditingkatkan sampai dengan kapasitas maksimal yaitu 156.847 tempat tidur. Ya. Jadi dalam peningkatan ini ya pemerintah Republik Indonesia sudah melakukan antisipasi, salah satunya dengan memperbanyak BOR atau bisa dibilang tempat tidur pasien lah ya, tempat tidur pasien yang mana sudah ditingkatkan ya. Untuk saat ini memang masih tersedia 78.000 lebih, namun nantinya jika kasus terus melonjak akan lebih ditingkatkan lagi, maksimalnya bisa mencapai 156.000. Sementara untuk Jakarta sendiri, BOR di 196 rumah sakit rujukan saat ini di 6.496 dari 13.777 kapasitas tempat tidur yang tersedia. Dalam kondisi yang dibutuhkan, BOR di Jakarta dapat dikondisikan hingga mencapai 21.000. Ya, jadi masih aman Sobat YouTube ya. Selanjutnya, agar angka kasus ini tidak bertambah semakin besar, Dr. Nadia meminta agar masyarakat tetap patuh untuk menjalankan protokol kesehatan. Nah, di sini Sobat YouTube ya, poin pembahasan ini yang mana kami TKSK Update itu adalah salah satu channel yang bersinggungan ataupun menginformasikan terkait dengan bantuan-bantuan sosial yang mana sangat berhubungan erat dengan keadaan kesehatan ataupun berhubungan erat dengan situasi kesehatan yang ada di negara ini. Mengingat, mohon maaf ya, para KPM penerima bansos ini ya sering sekali terjadi kerumunan ya. Jadi sering sekali terjadi kerumunan. Contohnya saja untuk kegiatan penyaluran KKS itu kerumunan yang luar biasa Sobat YouTube. Terus yang kedua mungkin pas waktu penyaluran bantuan. Namun kami selaku pendamping pun juga sudah berupaya secara maksimal untuk mengurai kerumunan tersebut. Yang jelas Sobat YouTube, melalui video ini saya kembali lagi mengingatkan kepada Anda khususnya para KPM, dikala Anda sedang berada pada kerumunan, jangan lupa satu, tetap kenakan masker. Jangan sampai lupa dan jangan sampai lengah ya. Mengingat saya beberapa waktu menjumpai para KPM ini tidak memakai masker. Kami selalu mengingatkan dan juga selalu menekankan kepada para KPM ini untuk tetap menggunakan masker. Yang kedua, bahwasanya selalu sesering mungkin untuk mencuci tangan ataupun memakai hand sanitizer. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak antar teman ataupun antar warga yang pada saat kerumunan tersebut. Dan apabila hal itu diterapkan, insya Allah kita akan terhindar atau terlindung dari yang namanya COVID-19. Dan tentunya
tetap usaha harus kita lakukan. Salah satunya bagi Anda yang mungkin sudah vaksin tahap 1 dan sudah waktunya untuk tahap kedua, segera saja vaksin tahap kedua. Dan apabila yang sudah tahap 1 dan 2 dan sudah waktunya untuk divaksin tahap ketiga atau booster, ya segera saja untuk dilakukan. Mengingat hari ini untuk booster sendiri sudah mulai digalakkan Sobat YouTube ya, agar kita semuanya bisa terhindar dari pandemi ini ya, dari penyakit yang namanya COVID-19 ini. Itu Sobat YouTube ya. Jadi terkait dengan informasi pada kesempatan kali ini, bahwasanya untuk COVID-19 di Indonesia ini gejalanya sudah menunjukkan angka yang signifikan, alias melonjak lagi kasusnya ya. Untuk itu kembali lagi kami pendamping Bansos ya, mengingatkan kepada para KPM khususnya ya, KPM dampingan kami untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, karena ini berbahaya sekali apabila kita tidak segera tanggulangi, maka bisa juga nanti akan diterapkan, bisa kemungkinan terjelek adalah lockdown ataupun PPKM dan lain sebagainya ya. Nanti malah membuat ekonomi kita akan semakin terkurung dan terpuruk kembali. Untuk itu, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, tetap semangat, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.